Halo semuanya, selamat datang kembali di Kornian. Kamu harus tahu nih, kalau suka foto, bikin video, atau gambar, yuk ubah jadi penghasilan tanpa batas. Karya kamu bisa mulai menghasilkan dari sekarang. Ayo coba bareng-bareng. Kalau iya, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Karena hari ini kita akan kupas tuntas salah satu platform raksasa yang bisa mewujudkan impian itu. Yap, kita akan membahas apa itu Shutterstock dan bagaimana cara mengubahnya menjadi mesin penghasil uang tanpa batas. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar nama Shutterstock. Biasanya, orang kenal Shutterstock sebagai tempat buat cari foto atau video bebas royalti untuk kebutuhan konten kan? Nah, itu benar. Tapi, itu hanya dari sisi konsumen. Sisi lainnya, yang jauh lebih menarik buat kita para kreator adalah Shutterstock sebagai ladang emas digital. Jadi, apa itu Shutterstock? Secara sederhana, Shutterstock adalah sebuah pasar atau marketplace global. Tapi yang dijual bukan barang fisik, melainkan karya digital. Ini adalah platform internasional di mana para fotografer, videografer, ilustrator, desainer grafis, dan bahkan komposer musik dari seluruh penjuru dunia bisa menjual karya-karya mereka. Bayangkan, sebuah galeri seni digital raksasa yang bisa diakses oleh jutaan orang dari berbagai negara. Keren kan? Konsepnya sangat simpel. Kamu punya foto bagus hasil jalan-jalan, atau mungkin video sinematik pemandangan kota yang kamu rekam pakai drone, atau jangan-jangan kamu jago bikin ilustrasi vektor, atau desain grafis. Nah, semua karya itu bisa kamu unggah ke Shutterstock. Setelah diunggah dan disetujui, karya kamu akan masuk ke dalam perpustakaan raksasa mereka. Lalu, di mana letak penghasilannya? Disinilah bagian paling menariknya. Setiap kali ada orang, entah itu agensi iklan di Amerika, blogger di Eropa, atau perusahaan startup di Asia, yang mengunduh atau membeli karyamu, kamu akan mendapatkan royalti. Royalti ini adalah komisi atau bagian keuntungan dari penjualan karyamu. Mungkin awalnya terlihat kecil, misalnya beberapa sen atau beberapa dolar per unduhan. Tapi jangan salah, ini adalah permainan volume dan jangka panjang. Inilah yang saya sebut sebagai potensi penghasilan pasif tanpa batas. Kenapa? Karena satu foto atau satu video yang kamu unggah hari ini bisa terus diunduh berkali-kali oleh orang yang berbeda-beda selama bertahan-tahan ke depan. Bayangkan, kamu cuma kerja sekali saat mengambil foto atau membuat desain itu. Tapi karya itu bisa terus menghasilkan uang untukmu. Bahkan saat kamu lagi tidur, liburan, atau mengerjakan hal lain. Itulah keajaiban dari passive income di dunia digital. Satu aset digital bisa jadi sumber pemasukan yang terus mengalir tanpa perlu kamu sentuh lagi. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, karya seperti apa sih yang laku di Shutterstock? Apa harus sekelas fotografer majalah National Geographic? Jawabannya, tidak selalu. Tentu, kualitas profesional sangat dihargai. Foto-foto dengan pencahayaan sempurna, komposisi yang matang, dan konsep yang kuat pasti punya peluang besar. Tapi, Shutterstock sangat terbuka untuk berbagai jenis karya. Misalnya, di kategori fotografi, mereka menerima mulai dari foto landscape yang megah, foto portret dengan model, foto makanan yang menggugah selera, sampai foto objek sehari-hari yang simple, tapi punya nilai komersial. Bahkan foto candid kegiatan sehari-hari, seperti orang bekerja di kafe atau keluarga bermain di taman, itu sangat laku keras. Kenapa? Karena brand dan bisnis butuh gambar yang otentik dan relevan dengan kehidupan nyata untuk materi promosi mereka. Untuk video, peluangnya lebih besar lagi. Video pendek beresolusi 4 Kelvin sangat diminati. Ini bisa berupa footage sinematik, hyperlapse kota, video drone, atau bahkan klip pendek, kegiatan sederhana seperti orang mengetik di laptop atau menuang kopi. Ingat, para editor video di seluruh dunia selalu butuh klip-klip tambahan atau B-roll untuk proyek mereka. Dan disitulah peluangmu masuk. Kalau kamu bukan fotografer atau videografer, jangan khawatir. Dunia ilustrasi dan desain grafis juga sangat besar di Shutterstock. Kamu bisa menjual ilustrasi digital, ikon, pola desain, template presentasi, atau gambar vektor. Karya-karya ini banyak dicari untuk desain website, materi marketing, kemasan produk, dan banyak lagi. Bahkan, kalau kamu punya keahlian di bidang musik,
kamu bisa menjual jingle atau background music. Peluangnya benar-benar luas. Nah, setelah tahu jenis karyanya, sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar bisa diterima jadi kontributor Shutterstock? Apa syaratnya ribet? Sebenarnya, syaratnya sangat sederhana dan logis. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan yang paling utama, karya kamu harus asli. Ini mutlak. Kamu harus jadi pencipta asli dari foto, video, atau desain yang kamu unggah. Kamu tidak bisa mengambil gambar dari Google atau karya orang lain, lalu mengunggahnya. Ini pelanggaran hak cipta yang sangat serius dan bisa membuat akunmu diblokir permanen. Jadi, pastikan itu 100% hasil karyamu sendiri. Kedua, tidak melanggar hak cipta pihak ketiga. Ini sedikit lebih kompleks. Misalnya, kalau kamu memotret orang, kamu harus punya izin dari orang tersebut dalam bentuk dokumen yang disebut model release. Kalau kamu memotret properti pribadi atau karya seni milik orang lain, kamu juga butuh property release. Selain itu, hindari memotret logo atau merek dagang yang terlihat jelas, karena itu juga dilindungi hak cipta. Shutterstock sangat ketat soal ini untuk melindungi diri mereka, kamu sebagai kontributor, dan juga para pembeli. Ketiga, kualitas teknis. Ini adalah standar global yang harus dipenuhi. Untuk foto, karyamu harus punya resolusi tinggi. Semakin besar resolusinya, semakin bagus. Fokusnya harus tajam, terutama pada subjek utama. Hindari gambar yang goyang atau blur. Selain itu, pastikan gambar kamu bebas dari noise atau bintik-bintik digital yang berlebihan, yang biasanya muncul saat memotret di kondisi kurang cahaya dengan ISO tinggi. Komposisi, pencahayaan, dan warna juga jadi pertimbangan utama. Intinya, karya kamu harus terlihat profesional dan jernih. Standar yang sama berlaku untuk video. Resolusi tinggi, minimal Full HD, atau lebih baik lagi 4 Kelvin, sangat dianjurkan. Video harus stabil, tidak goyang-goyang, kecuali memang itu efek yang disengaja. Fokus dan pencahayaannya juga harus pas. Tim review Shutterstock akan menolak karya yang secara teknis dianggap di bawah standar. Tapi jangan takut dulu, standar ini bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Bahkan dengan kamera smartphone modern sekalipun, asalkan kamu paham teknik dasar fotografi dan videografi, seperti pencahayaan dan komposisi, kamu sudah bisa menghasilkan karya yang layak untuk Shutterstock. Kuncinya adalah latihan dan perhatian terhadap detail. Sekarang, kita masuk ke strategi untuk sukses. Menjadi kontributor Shutterstock itu bukan sprint, tapi maraton. Kunci utamanya adalah konsistensi. Jangan berharap mengunggah 10 foto lalu langsung jadi kaya raya. Itu tidak akan terjadi. Para kontributor sukses di Shutterstock memiliki ribuan, bahkan puluhan ribu aset di portofolio mereka. Jadi, buatlah jadwal rutin untuk mengunggah karya. Mungkin targetkan 10-20 karya berkualitas setiap minggunya. Semakin banyak aset yang kamu miliki di perpustakaan Shutterstock, semakin besar peluang karyamu ditemukan dan diunduh. Anggap saja seperti kamu sedang membangun toko digitalmu sendiri. Semakin banyak produk yang kamu pajang, semakin banyak potensi penjualan yang bisa kamu dapatkan. Strategi kedua adalah mengikuti tren pasar. Apa yang sedang banyak dicari orang saat ini? Shutterstock punya blog dan laporan tren tahunan yang bisa jadi panduanmu. Misalnya, saat ini tema-tema seperti keberlanjutan, kerja jarak jauh, kesehatan mental, dan keragaman sangat populer. Dengan membuat karya yang relevan dengan tren ini, kamu meningkatkan peluang karyamu untuk laku keras. Gunakan juga kata kunci atau keyword yang tepat dan deskriptif. Saat mengunggah karya, ini akan membantu pembeli menemukan fotomu di antara jutaan karya lainnya. Ingat, setiap karya yang berhasil kamu unggah dan disetujui itu seperti menanam benih. Awalnya mungkin tidak terlihat hasilnya, tapi seiring waktu, benih-benih itu akan tumbuh menjadi pohon-pohon uang yang terus menghasilkan buah kapan saja, di mana saja. Bahkan, saat kamu sudah tidak aktif mengunggah lagi, portofolio yang sudah kamu bangun akan terus bekerja untukmu, menghasilkan pendapatan pasif yang stabil. Ini adalah peluang luar biasa di era digital. Kamu tidak perlu punya modal besar, tidak perlu sewa toko, tidak perlu urus pengiriman. Modalnya adalah kreativitas, skill, dan konsistensimu. Shutterstock menyediakan platformnya, jaringannya, dan sistem pembayarannya.
Kamu hanya perlu fokus untuk berkarya. Jadi, kesimpulannya, Shutterstock adalah jalan tol menuju penghasilan pasif tanpa batas bagi para kreator. Ini adalah kesempatan untuk memonetisasi hobimu dan membangun aset digital yang akan terus memberimu pemasukan di masa depan. Syaratnya tidak rumit, dan peluangnya terbuka untuk siapa saja yang mau belajar dan konsisten. Buat kamu yang punya ribuan foto bagus di hard disk, atau punya bakat desain yang terpendam, inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan karyamu hanya jadi pajangan di galeri ponsel. Ubah karya itu menjadi sumber penghasilan digital yang tak terbatas melalui Shutterstock. Kalau mau lebih mudah dan cepat, kalian dapat download link yang sudah kami sediakan di profil, atau klik link yang tersedia. Ada e-book cara cepat jual foto di internet atau Shutterstock ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia kreatif dan penghasilan digital. Sampai jumpa di video berikutnya.